Di tengah malam yang sunyi, di sebuah desa kecil bernama Karangjati, suara gamelan pelan terdengar dari arah hutan. Beberapa orang yang mendengar gemetar ketakutan, karena mereka tahu itu tanda Nyai Sari kembali mencari korban. Nyai Sari pulang dari sebuah pertunjukan. Dia melangkah dengan hati-hati melewati jalan setapak yang gelap. Namun tiba-tiba, "Siapa itu?" tanyanya. Tidak ada jawaban, tapi tiba-tiba dari balik kegelapan beberapa pria muncul dengan wajah garang. Mereka adalah suruhan Pak Wiryo, kepala desa yang terobsesi padanya. Paksa dia ikut. Nyai Sari menjerit, berlari sekuat tenaga, tapi langkahnya terhenti saat melihat Pak Wiryo berdiri di depannya. "Kamu milikku, Nyai." Nyai Sari meronta-ronta. Air matanya mengalir deras. "Aku tidak akan pernah jadi milikmu," jeritnya. Tapi malam itu jeritan Nyai Sari menghilang di telang angin. Dia dibunuh secara kejam. Tubuhnya dikubur di bawah pohon randu tua. Seminggu setelah kematian Nyai Sari, suara gamelan mulai terdengar dari arah pohon randu. Tidak ada yang bermain musik, tapi suara itu semakin mendekat. Orang-orang yang penasaran pergi memeriksa, tapi yang mereka temukan adalah bayangan seseorang perempuan menari di bawah pohon randu. Dia mengenakan kebaya putih, tapi wajahnya mengerikan. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti mayat, dan senyumannya mematikan. Pak Wiryo mulai mengalami mimpi buruk. Tiap malam dia melihat Nyai Sari duduk di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Suara gamelan juga semakin sering terdengar di rumahnya. Suatu malam ketika hujan turun deras, Pak Wiryo mendengar ketukan pintu. "Siapa di luar?" tanyanya. Suaranya bergemetar. Tidak ada jawaban, tapi ketukan itu terus berlanjut. Di depannya berdiri Nyai Sari. Kebaya putihnya basah oleh darah, dan dia memegang selendang merah yang melambai seperti hidup. "Kamu pikir bisa lari dariku, Pak Wiryo?" bisiknya. Pak Wiryo mencoba berteriak, tapi suaranya seolah hilang. Selendang merah itu melilit lehernya, menariknya ke dalam kegelapan. Esok paginya, dia ditemukan mati tergantung di balai desa. Matanya terbuka lebar, seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum meninggal. Sejak kematian Pak Wiryo, teror Nyai Sari tidak berhenti. Lelaki-lelaki yang mencoba melewati hutan di malam hari sering hilang tanpa jejak. Ada yang mengatakan mereka ditarik oleh Nyai Sari, diajak menari bersamanya di dunia arwah. Seorang warga desa pernah nekat mendekati pohon randu itu. Dia penasaran, ingin membuktikan apakah cerita itu benar. Malam itu, dia mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Saat dia menoleh, dia melihat Nyai Sari. Wajahnya tersenyum menyeramkan, dan dia berkata, "Menarilah denganku."